Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, implementasi konsep budaya positif di sekolah dan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, perkenalkan nama saya Oktaviatri Andrianingsih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Beliau adalah fasilitator saya, Bapak Harmizul, dan pengajar praktik Putri Ramandani. Rencana tindakan aksi nyata, rencana mewujudkan budaya positif melalui pembentukan keyakinan kelas dan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Latar belakang, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik sesuai dengan filosofi KHD. Budaya positif merupakan salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan berpihak pada murid. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk keyakinan kelas yang diperoleh dari kesepakatan bersama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tujuan tindakan aksi nyata, kesepakatan kelas, dan diseminasi budaya positif. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menumbuhkan perilaku pembiasaan positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, mewujudkan merdeka belajar dengan memberikan kebebasan berpendapat, menuangkan gagasan, dan membentuk kesepakatan bersama. Tolak ukur kegiatan. Tolak ukur kegiatan meliputi terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal peserta didik, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan mengemukakan pendapat atau keyakinan kelas yang mewakili kelas impian masing-masing peserta didik. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan lini masa kegiatan. Menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Pembentukan keyakinan kelas, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata 1.4 meliputi dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, memanfaatkan kekuatan, ketersediaan, sarana dan prasarana. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah atau berkolaborasi. Selamat menyaksikan.
bagaimana cara mewujudkan kelas impian ini. Ya, yang namanya sebuah lingkungan perlukah ada usaha? Ya, setiap kita mengimpikan sesuatu berusaha. Ada bukti ini saja. Jadi, ketika kita sudah mensepakati kelas impian ini, kita akan membuat solusi atas impian kamu itu menjadi keyakinan. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Mekarsari 01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat, karena pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Oktavia Tri Andriani SIP SPD. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita semua bisa mengikuti acara ini dengan khidmat, dengan penuh antusias dan dengan tekun, karena materi yang akan disampaikan oleh Ibu Oktavia ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita sebagai pendidik yang akan selalu memberikan contoh kepada putra-putri dan anak-anak didik kita untuk melakukan budaya positif. Budaya positif bisa kita lakukan baik di lingkungan sekolah
keluarga, dan masyarakat. Meningkat acara selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Oktavia Triandrianingsi SPD. Kepada beliau Ibu Oktavia kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Umi Mastuti. Untuk lebih semangat lagi, mari kita gaungkan semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar malam, mampir ke toko baju. Baju dicoba, tertarik gaun berwarna ungu. Bapak Ibu Guru SD Mekarsari 01, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Mekarsari 01, Ibu Titin SPD SD, yang telah memberikan banyak motivasi bagi saya, baik motivasi intrinsik dan ekstrinsik sampai kegiatan hari ini berjalan. Terima kasih atas segala motivasinya. Semoga kedepannya akan saya perbaiki menjadi benahan untuk saya, penempaan diri untuk saya untuk menjadi pribadi dan guru yang jauh lebih baik lagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Mekarsari 01, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk undangan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga amal Bapak Ibu, kebaikan Ibu kelak menjadi pemberat di yaumul akhir. Allahumma. Bapak Ibu ikhlas kan Bapak Ibu di sini? Yakin? Oh, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin, kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi kali ini saya laksanakan dalam rangkaian pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan BPGP Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu mohon izin, di depan sini adalah orang-orang hebat yang membersamai saya beberapa bulan. Di samping kanan itu ada Bapak Harmizul, beliau adalah fasilitator saya, berasal dari Riau. Kemudian di sampingnya ada Putri Romandoni, beliau adalah pengajar praktik. Mungkin beliau sudah sering kali datang ke sini, Bapak Ibu pun juga jauh lebih mengenal beliau. Bapak Ibu, budaya positif itu sangat penting bagi kita. Mohon izin diseminasi kali ini saya lakukan untuk berbagi. Kita di sini sharing. Bukan berarti saya lebih paham atau lebih pintar atau lebih pandai. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih menguasai daripada saya. Menyukai sebuah filosofi, yaitu there are two ways to life. You can live as if nothing is a miracle. You can live as if everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara untuk hidup. Anda bisa hidup seolah-olah tidak ada keajaiban, atau Anda bisa hidup seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Bapak Ibu, kita korelasikan keajaiban di sini adalah peserta didik. Bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki keajaiban-keajaiban. Seperti tujuan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan Indonesia menurut filosofi KHD, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak,
peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan peserta didik adalah benih. Menurut KHD, kita adalah seorang petani Bapak Ibu. Peserta didik adalah benihnya. Bayangkan Bapak Ibu, kita membayangkan seandainya kita memiliki benih unggul di tangan kita, tetapi karena ketidaktelatenan kita, kurang maksimalnya kita, kira-kira benih yang unggul itu apakah benar-benar akan tumbuh maksimal? Ya. Seperti itu? Ya. Iya, mungkin akan tumbuh maksimal. Tapi sekarang dibandingkan dengan bibit yang unggul, tapi dirawat oleh petani dengan sangat maksimal, kira-kira apa yang terjadi? Apakah peserta didik itu akan tumbuh menjadi bibit unggul? Iya, sebaliknya juga Bapak Ibu. Misalkan seandainya kita punya bibit di tangan kita, peserta didik yang kurang, mungkin kategorinya kurang unggul, tetapi kita punya ketelatenan sebagai seorang petani, kita mau menyiram, mau memupuk. Petani itu tidak bertugas untuk menyiram ketika menanam saja, tetapi mempersiapkan lahan. Lahannya seperti apa? Kita pacul, kita cangkul, kita berikan pupuk, kita persiapkan lahannya sebaik mungkin. Setelah lahan siap, barulah benih tadi yang mungkin katanya kurang maksimal, kurang bagus kita tanam, kita sirami. Kira-kira seperti apa tumbuhnya? Dapat tumbuh dengan maksimal? Iya. Mungkin kemungkinan tadi peserta didik yang benihnya kurang bagus dapat bersaing dengan peserta didik yang benihnya unggul, tetapi petaninya kurang telaten. Itulah kita Bapak Ibu. Kemudian di sini peserta didik bukanlah tabula rasa. Mohon izin Bapak. Bapak Ibu ini apa? Kertas berwarna apa? Putih. Masih banyak terdapat perbedaan paradigma. Saya dulu meyakini bahwa peserta didik adalah kertas putih yang siap kita bentuk secantik mungkin berdasarkan ekspektasi saya. Saya menganggap si A itu pintar kesenian. Saya buat seperti apa dia menyukai kesenian. Apakah betul seperti itu? Ternyata menurut KHD mengatakan peserta didik bukanlah tabu rasa. Artinya sebenarnya peserta didik memiliki garis-garis halus. Tugas kita adalah menuntut dan menebalkan garis-garis halus tersebut. Garis-garis halus itu apa? Kodrat alam yang dimiliki peserta didik. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam bukan hanya tempat di mana dia lahir, bukan demografis, geografis, ekonomis, politik dan sebagainya, tapi ke arah passionnya dia, bakat lahir yang dibawa oleh gen dan kromosomnya, bakat yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Setiap anak, KHD meyakini setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tugas kita hanya menuntun, bukan menciptakan, hanya menuntun kodrat yang telah dia miliki. Setelah itu, KHD pun menekankan pada kodrat zaman. Bapak Ibu, tidak mau dipungkiri, kita sudah ada di zaman 4.0 yang semuanya serba robotik. Kita diminta untuk mengupgrade diri kita, mengupdate diri kita berdasarkan perkembangan zaman. Sampai di mana kemampuan kita, seperti apa kemampuan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Pembelajaran kolonial sangat bagus, cuma pembelajaran dulu tidak bisa dibawa ke sekarang. Karena beberapa mungkin dulu pada saat zaman kolonial pembelajarannya masih teacher center. Kalau kita mau mengaplikasikan teacher center ke tahun ini, di tahun milenial ini, mungkin tidak akan maksimal. Karena itu kita dituntut untuk mengupgrade diri kita dan mengupdate diri kita. Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan KHD, yang pertama kita lakukan adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Dan seperti apa penerapannya? Budaya
Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang sudah ada di sekolahan meliputi ada 5S: senyum, sapa, salam, salim. Mungkin ini sudah ada di sekolah kita, hanya belum dibudayakan saja. Betul? Kemudian ada, jika ada yang berbicara mendengarkan, berdoa sebelum dan sesudah, selesai tepat waktu, bertanya dengan sopan. Itu mungkin budaya positif yang sudah ada di sekolah, dan kita tinggal memupuk budaya positif tersebut menjadi pembiasaan yang membudaya. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya memiliki pertanyaan pemantik yang berupa pernyataan. Di sini ada 3 pernyataan yang berupa pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tinggal memilih setuju atau tidak setuju, atau agree or disagree. Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak. Setuju Pak Dani? Oke, tidak apa-apa. Tidak setuju Bu Muti? Oke, kita lock. 2. Setuju atau tidak setuju memberi hukuman dengan hal positif? Di sini ada keywordnya, hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Berapa orang yang setuju? Silakan raise hand. Iya, 6 dari 7 orang. Pak Dani tidak setuju? Boleh dijelaskan kenapa Pak Dani? Karena itu bukan terlahir dari dalam diri sendiri. Mantap sekali, tepuk tangan buat Pak Dani. Saya sudah kecolongan 1 step ini, luar biasa. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca. Ini hal positif ya. 6 dari 7 orang setuju dan 1 orang tidak setuju dengan argumentasi bahwa itu bukan unsur intrinsik dari hati ya Pak ya. Saya keyword, saya kunci dulu kata kuncinya tadi. Kemudian pernyataan ketiga, agree or disagree, setuju atau tidak setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Penghargaan itu tidak hanya berupa barang, misalkan pujian secara verbal, bisa juga dengan barang, bisa. Setuju? Ya, 7 dari 7 orang setuju. Saya lock, ada yang nggak setuju, Bumi? Tidak setuju. Boleh diargumentasikan? Karena itu menyebabkan siswa menjadi tidak ada ketulusan di dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu hanya karena ingin diberi hadiah. Tepuk tangan. Ya, lagi-lagi poin ketiga, 6 dari orang setuju, 1 orang belum setuju. Bapak Ibu, mari kita kunci ini semua. Nanti setelah diseminasi, saya harapkan ada perubahan paradigma berpikir. Nanti akan kita refleksikan apakah dari pertanyaan pemantik ini sesuai dengan argumentasi awal, tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul. Semuanya kita akan belajar bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini ada 7 esensi yang akan kita bahas. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu kita harus apa saja? Yang satu, adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. 3, ada motivasi perilaku manusia. Ada kebutuhan dasar. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Keenam, ada keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Masih semangat? Masih? Oke, baik Bapak Ibu. Untuk membangun budaya positif anak, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif.
mandiri, dan bertanggung jawab. Pernahkah Bapak Ibu mengimpikan peserta didik berangkat dengan bahagia dan pulang dengan bahagia, atau pulang sedih karena saya masih kangen sama Pak Guru-Bu gurunya karena pelajarannya ternyata sangat mengasihkan. Saya rindu lagi bertemu dengan Bu Umi, Pak Woyo, dan sebagainya. Bapak Ibu, ternyata lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Apakah korelasinya di sini? Bapak Ibu, untuk dapat lebih memahami tentang teori kontrol, saya punya satu permainan. Permainannya adalah cobalah buka. Coba dibuka Bapak Ibu guru. Mohon izin, mohon maaf, tolong rentangkan raise hand tangan Bapak. Bapak Ibu guru, saya berikan sebuah gambarannya. Bapak Ibu punya keinginan, Bapak Ibu punya motivasi, Bapak Ibu punya cita-cita. Dari harapan Bapak Ibu, mungkin dari 1 tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, atau selama hidup Bapak Ibu punya motivasi hidup. Ada? Mungkin anaknya ingin soleh, atau ingin membahagiakan orang tua, atau ingin memiliki pasangan yang seperti apapun. Kita coba ke Bapak Ibu dulu. Silakan genggam tangan Bapak Ibu sekuat-kuatnya. Karena di tangan Bapak Ibu itu ada masa depan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Bapak Ibu impikan. Sudah? Ketika Bapak Ibu memiliki impian itu sudah ada di tangan, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Berusaha memegang erat. Sekarang datanglah cobaan, datanglah orang-orang terdekat Bapak Ibu dengan cara merayu dengan bahasa yang manis, memuji, kemudian mengiming-imingi, merayu. Setelah itu tidak mempan menghardik dengan keras, memaki, mencaci, kemudian bahkan dia menawarkan uang. Di tangan Bapak Ibu ada impian Bapak Ibu, ada motivasi Bapak Ibu hidup, atau ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu penting. Pertanyaannya saya, bisakah Bapak Ibu melepas ini? Tidak. Apabila yang meminta itu orang tua Bapak Ibu, bisakah melepas? Bisa. Ada yang tidak? Ada yang tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kesimpulan dari permainan ini apa? Bapak Ibu mohon izin, siapakah yang memiliki kontrol untuk membuka ini? Siapa? Betul sekali, diri sendiri. Kita korelasikan dari situ ke peserta didik. Sama halnya dengan peserta didik. Sebenarnya peserta didik itu memiliki kontrol diri sendiri. Sebenarnya peserta didik memiliki keinginan motivasi diri sendiri. Makanya dikatakan adanya perubahan paradigma belajar. Perubahan apa yang dimaksud? Stimulus respon. Kenapa stimulus? Kita memberikan stimulus kepada peserta didik memberikan respon. Responnya apa? Membuka kepala tangan. Tapi ternyata menurut seorang ilmuwan yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori, beliau adalah seorang pendidik dan psikiater, mengatakan, dan psikolog mohon maaf, mengatakan miskonsepsi, terjadi banyak miskonsepsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa anak Bapak Ibu itu menurut keadaan jenengan, itu Bapak Ibu sedang ada di dalam fase ilusi. Tidak seperti itu. Ketika peserta didik sedang mengikuti kemauan Bapak Ibu, sebenarnya dia sedang merenggangkan kontrol. Anak-anak sedang memasrahkan sedikit kontrolnya dipegang oleh jenengan. Tapi bukan semata-mata jenengan bisa mengontrol itu semuanya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan saya berkata ke kelas 5, ayolah nak, belajar yang rajin. Ibu yakin kamu kalau belajar rajin bisa menyusul si terikat A. Ibu yakin kamu dapat lebih maksimal ketika kamu belajar dapat menyalip si B. Itu semua hanya ilusi kita Bapak Ibu. Karena itu berdasarkan dari ekstrinsiknya saja.
Kemudian ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini terjadi pada saya. Ayo Lana, lihat orang tuamu. Mereka bangun pukul 3 pagi menyiapkan makanan, berangkat kerja pukul 4. Kamu berangkat ke sekolah, kok kayak gini? Di sekolahan kalian bermain. Apa kalian tidak merasa kasihan dengan orang tua kalian? Kita di situ sebagai pembuat rasa bersalah. Atau mungkin ketika anak didik Anda semuanya menangis karena merasa mereka bersalah kepada peserta didik, jenengan bahagia. Tapi salah Bapak Ibu, keliru Bapak Ibu. Yang kita lakukan dapat membuat trauma lebih panjang kepada peserta didik. Peserta didik bisa merasakan insecure terhadap dirinya sendiri. Saya merasa saya banyak membuat kesalahan kepada orang tua dan sebagainya. Kemudian ilusi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak, kerjakan PR-nya. Tolong duduk yang rapi, Mas, Mbak, dan sebagainya. Mereka mengikuti apa yang kita instruksikan. Tapi di sini kesalahannya. Kita masih berada di fase, atau saya pribadi masih terjerembab dalam ilusi seolah-olah saya adalah seorang raja di dalam kelas. Saya memilih hak untuk memaksa. Betul tidak? Iya. Itu ilusi semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk meningkatkan, untuk menciptakan budaya positif dan teori kontrol, untuk dapat mengontrol sesuatu, kita memerlukan disiplin. Di sini kita sudah masuk ke materi kedua, yaitu disiplin positif. Mohon izin, apabila saya menanyakan apa makna dari disiplin atau sinonim kata disiplin, kira-kira yang tergaungkan di benak Bapak Ibu itu apa disiplin? Tepat waktu. Apa lagi? Apa? Ketaatan. Iya. Kepatuhan. Aturan. Keseimbangan. Betul sekali. Iya. Apakah betul makna disiplin itu sesimpel itu? Ternyata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Ternyata di sini terjadi degradasi perubahan makna, bahwa ketika kita mendengar kata disiplin itu berhubungan dengan kepatuhan dan ketidaknyamanan, bahkan yang biasanya bermuara kedisiplinan itu pada hukuman. Betul? Iya. Misalkan saja Bapak Ibu, disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mau pergi berkendara, nah pakai helm ya nak ya. Di depan ada tilangan polisi. Yang Bapak inputkan adalah aturan ekstrinsik bahwa pakai helm itu untuk menghindari tilangan, menghindari polisi. Ya tidak? Tapi ketika aturan itu kita ambil dari intrinsik akan berbunyi, saya memakai helm demi keselamatan. Iya tidak? Betul. Seperti zaman COVID-19 tahun 2020 digaungkan banyak kegiatan menggunakan masker. Banyak orang yang memiliki ketakutan, ayo pakai masker, takut ditilang. Lumayan daripada kita push up 10 kali, daripada kita harus membayar denda dan sebagainya. Karena ternyata disiplin yang kita lakukan masih berasal dari luar. Iya. Nah, bagaimana jika itu dibuat dari diri sendiri? Saya akan menggunakan masker untuk kebaikan diri saya sendiri. Bapak Ibu, makna disiplin yang sesungguhnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu seperti apa? Kita sudah ada di modul ketiga, pembahasan ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, hukuman penghargaan. Yang ketiga,
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Kita akan mulai menjawab pertanyaan pemantik di awal. Teori motivasi perilaku manusia. Teori ini berdasarkan Diana Goshen dalam bukunya Retrospective School Discipline. Menurut Diana Goshen menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia ternyata ada dua. Yang pertama, intrinsik. Yang kedua adalah ekstrinsik atau kebalikannya. Motivasi ekstrinsik itu apa? Misalkan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalkan seperti saya kalau nggak mengerjakan PR, saya akan dihukum. Daripada saya dihukum, saya akan mengerjakan tugas. Saya akan mengerjakan PR. Pertanyaannya saya, PR-nya dikerjakan? Dikerjakan, karena dia takut hukuman, iya kan? Betul? Dikerjakan. Tapi permasalahannya, apa yang mendasari dia mengerjakan PR? Karena takut. Betul sekali, karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian seperti kita, misal kita presensi pagi hari, kita bukan mendasari dari kita sendiri, tapi takut kalau ternyata laporannya banyak merahnya, atau ditegur oleh atasan, atau apapun itu. Berarti motivasi kita masih berasal dari motivasi ekstrinsik. Betul sekali. Misalkan lagi, ada satu motivasi, ada satu hukuman yang menyenangkan ternyata. Ada sebuah hukuman yang membuat orang merasa nyaman, yaitu untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Saya akan rajin, kalau saya rajin saya akan diberi ini oleh Bu Fia. Misalkan saya akan mengerjakan ini, saya akan diberi imbalan seperti apa. Itu motivasi ekstrinsik dan ini akan nanti kita bahas. Dan ini adalah stigma yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya sendiri. Kemudian motivasi intrinsik berikutnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Misalkan saja, Bapak Ibu pernah mengikuti webinar, pernah mengikuti pelatihan Canva dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu ingin mengupgrade kemampuan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu ingin menampa diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini menyinggung tentang pertanyaan pemantik di awal. Ada sebuah hukuman yang menyenangkan, tetapi ternyata penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Dalam istilahnya ada istilah seperti ini, reward dan punishment. Nah ini gimana? Reward tapi yang memberikan punishment. Penghargaan yang sebenarnya penghargaan itu menghukum diri kita, menghukum peserta didik. Apa itu? Seperti apa itu? Yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi pada intinya bahwa orang itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dan itu masih saya lakukan Bapak Ibu. Itu menurut Alif Kon. Misalkan, ayo nak semangat, nanti yang bisa akan ibu kasih es krim, yang bisa masih akan ibu beri permen, betul? Sebenarnya penghargaan itu adalah menghukum peserta didik Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, sebuah penghargaan itu menghukum peserta didik. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa dikaitkan seperti itu? Korelasinya seperti apa? Ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini Bapak. Reward bisa menjadi punishment. Sebuah
sebuah penghargaan bisa menjadi hukuman karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita mengibaratkan Bapak Ibu peserta didik kita. Ayo nak, mulai besok yang berangkat paling pagi akan Ibu beri hadiah permen 1. Anak-anak akan berlomba-lomba untuk berangkat pagi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10, 20, 30. Pertanyaan saya adalah, apakah penghargaan itu akan terasa spesial? Tidak. Anak akan bosan. Kemudian misalkan lagi kita sedang melatih public speaking anak, kita sedang melatih anak untuk berani berbicara di kelas. Ayo nak, silakan. Yang berani silakan raise hand. Ayo nak, Ibu yakin kamu bisa. Niat kita sudah baik, kita akan melatih anak untuk berbuat baik, tapi dengan penghargaan dengan cara yang salah. Maka niat Bapak Ibu yang di awal baik ternyata keliru karena kita terbuai oleh penghargaan itu. Sedang kita pada intinya sedang berusaha mengontrol mereka agar mereka mengikuti kita. Betul tidak? Kemudian penghargaan yang menghukum. Seperti apa itu? Di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada grade lagi. Tidak ada peringkat lagi. Kenapa seperti itu? Ternyata perankingan itu menghukum anak-anak, Bapak Ibu. Misalkan peringkat 1 sampai 20. Oke, yang peringkat 1 bahagia karena dia ada di atas. Sekarang pertanyaannya, yang peringkat 20 dihukum tidak oleh Bapak Ibu? Iya. Secara tidak langsung, secara emosi dia mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu. Dengan awal mungkin termasuk adik saya. Peringkat 1 dan 3 akan saya kasih hadiah. Iya tidak, Bu? Saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Di awal, peringkat 1 akan dapat buku sejumlah 5, peringkat 2, 3, peringkat 1 mungkin 2. Atau dapat hadiah yang berjenjang, bergrade. Kemudian bagaimana perasaan si peringkat 20? Asumsi kita seperti ini. Saya menginginkan peserta didik saya untuk termotivasi agar bisa mengejar peringkat 1, ya kan? Tapi pada kenyataannya, ayo bangun Bapak Ibu, selama 6 tahun apakah peringkat itu tiba-tiba peringkat akhir bisa ke atas? Iya kan? Pada kenyataannya, mohon maaf, kalau kita menilai secara kognitif saja mungkin tidak terjadi. Tapi ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka, setiap anak itu fasih di dalam sesuatu bidang. Setiap anak punya kelebihan. Makanya tidak ada penggradean lagi di kurikulum Merdeka. Karena penghargaan itu menghukum peserta didik. Sekarang mungkin dia masih di kelas 1A, masih aman tidak berpikir. Di kelas 2, 3 sampai SMA ternyata saya selama SD ternyata peringkat akhir. Saya diperingkatkan oleh Bu Via, saya diperingkatkan oleh Pak Kusoyo tingkat akhir, di kelas 4 oleh Pak Dhani, mungkin oleh Bu Yeni. Dia akan mengenang itu semuanya. Dan itu salah satu sebenarnya menjatuhkan mental peserta didik secara tidak langsung. Tetapi kita masih nyaman. Dan termasuk saya masih. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik pasti. Karena motivasi anak untuk meraih sesuatu, motivasi anak untuk bergerak, tergerak itu karena menginginkan sesuatu. Masih menggunakan motivasi ekstrinsiknya. Di sini ada 3 kasus. Ada kasus A, kasus B, dan kasus C. Mari kita cermati yang mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Kasus A, B, atau C, manakah hukuman? A, B, atau C?
Hukuman yang mana? B. Kenapa B, Pak? Karena harus mengganti keterlambatannya yang 20 menit. Sedangkan anak kalian disuruh pulang. Oke, siap. Terima kasih Pak Kuswoyo. Ada yang lain? Pak Dani? Ya, silakan Pak Dani. Gimana pendapatnya? Karena melarang anak bermain di luar padahal itu kan. Oke, terima kasih. Boleh raise hand, mohon izin agar saya mengetahuinya. Yang mana berapa orangkah yang meyakini tindakan dari bu gurunya yang A adalah hukuman? Yang A hukuman dulu. Berapa orang? A hukuman. Kamu tidak boleh main di luar ya. 2 Kamu dari coret-coret 7. sembarangan di tembok. 3 dari 7. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf, Hukuman? Iya. 3 dari 7 orang hukuman. Terus kira-kira yang mana sebenarnya hukuman? Kita harus memahami konsep hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Terlihat dua permasalahan itu mirip karena dua-duanya diberikan ada stimulus, ada respon. Ya betul? Ada permasalahan, ada respon dari guru. Tetapi sebenarnya dua itu sangat berbeda. Jika Bapak Ibu pahami, mohon izin, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, bisa menjatuhkan mental peserta didik. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Poin akhir, hukuman membuat anak merasa marah, memiliki rasa bersalah, anak akan merasa dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Konsekuensi, anak kehilangan hak, anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time off. Kemudian, kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dari pernyataan itu sudah ada gambaran atau belum? Belum, tidak apa-apa. Akan saya perjelas lagi. kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Stop. Mohon izin. Permasalahan yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, yakin? Akan saya hubungkan lagi. Ulang lagi. Tidak apa-apa. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Dia tidak boleh keluar di lapangan. Dia tidak boleh keluar kelas karena apa? Di sini nanti ada korelasinya. Hukuman, ya. Hukuman dan konsekuensi itu sedikit perbedaannya, tapi banyak sekali perbedaannya. Salah satunya tadi adalah hukuman bersifat refleks langsung, tapi biasanya hubungan tidak memiliki korelasi. Misalkan permasalahan ini apa sih? Peserta didik yang hukumannya anak nggak boleh istirahat. Nyambung tidak? Nyambung tidak? Anak mencoret-coret tembok nggak boleh istirahat. Sekarang misalkan lagi ada permasalahan yang kedua. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Nah, permasalahan kedua, ada anak berangkat terlambat 20 menit. Kemudian gurunya mengarahkan, kamu nanti pulangnya terlambat 20 menit ya, atau kamu tidak istirahat 20 menit karena kamu terlambat. Permasalahannya, di situ ada stimulus dan respon, ada stimulus dan ada tanggapannya. Antara stimulus dan responnya, kira-kira nyambung tidak?
maka dia pulangnya lebih lambat 20. Itu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Ya. Terus kalau hukuman itu lebih menyakitkan Bapak Ibu, karena percayalah hukuman itu menjatuhkan harga diri peserta didik sejatuh-jatuhnya. Kita tanpa sadari peserta didik di belakang berkata, "Bu, aku dihukum. Bu, aku sakit, aku sedih." Mungkin seperti itulah. Karena hukuman bersifat menyakitkan. Sedangkan konsekuensi menyakitkan tidak? Menyakitkan. Cuma untuk berdirinya, untuk bangkitnya lebih cepat konsekuensi. Sedangkan hukuman itu membuat lama, atau mungkin sampai kita SMA, sampai kita kuliah, atau sampai kita kerja. Kita masih ingat guru di SD Mekarsari 01, siapa yang paling galak? Bu Ria ternyata. Akan mereka ingat seumur hidup mereka. Itulah efek dari hukuman. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. 7 poin permasalahan. Silakan Bapak Ibu klasifikasikan mana hukuman atau konsekuensi. Izin nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah." Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, saya pegang ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang masih bingung. Mencatat 100 kali di dalam buku, nggak apa-apa, nanti masih seperti itu. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada peserta didik yang terlambat ke sekolah. Kemudian, kamu catat 100 kalimat yang berbunyi, "Saya tidak akan terlambat." Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siapa? Raise hand. Hukuman? Masih ragu. Hukuman? Hukuman karena itu memaksa. Oke, hukuman. Konsekuensi karena itu nanti akan menjadikan anak lebih disiplin. Oke, nggak apa-apa. Coba kita look ya. Kemudian nanti kita lihat. Kemudian ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke. Hukuman konsekuensi. Malu tidak? Mentalnya down? Jangka panjang? Oke. Kemudian ada lagi permasalahan. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Raise hand. Hukuman? 8, 7 dari 7 semuanya hukuman. Kemudian poin ini akan menerangkan Bapak Ibu apa itu hukuman dan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Sudah mulai ada gambaran ternyata. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Seharian. Hukuman di sekolah. Di sekolahan. Karena tidak menggunakan sepatu hitam, dia harus menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman? Oh, ada yang bingung masih. Hukuman konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Berhubungan ini Kak. PJOK ada sih. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena di situ ada kata-kata
dia lari itu karena terlambat. Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih. Pak Dani. Di sini ada lari memilih lapangan basket. Itu di pelajaran PJOK Pak Guru. Menurut saya seperti itu. Oh ya, siap. Terima kasih. Asik sekali. Bu Titi mau berargumentasi? Sudah. Ya, jawabannya ini Bapak Ibu. Iya. Tepuk tangan sekali. Ternyata tadi masih ada yang bingung di nomor 1. Kemudian di nomor terakhir 6 dan 7 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ada hubungannya kan? Apa itu akan membuat peserta didik trauma? Iya, karena itu menyakitkan. Jadi hukuman Bapak Ibu, dan kemudian itu tidak menyelesaikan permasalahan. Berbanding terbalik ketika misalkan anak-anak itu mencoret-coret buku tulisannya, kemudian suruh mengganti. Itu konsekuensi. Di permasalahan 1 dan permasalahan ke-4 itu terjadi ada banyak perbedaannya. Kemudian yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu masuk ke dalam hukuman. Kemudian tadi argumentasi dari Pak Dani betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini masih pelajaran PJOK, dia disuruh lari lapangan sebanyak 2 kali. Betul sekali Bapak Ibu, hebat. Bapak Ibu, ternyata hukuman dan konsekuensi masih meninggalkan bekas di benak peserta didik. Ternyata hukuman dan konsekuensi masih menyakitkan dan belum memerdekakan peserta didik. Ternyata hukuman dan konsekuensi ternyata belum dapat melahirkan peserta didik yang berkarakter, yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena didik sekarang sudah kritis-kritis. Nah, hukuman konsekuensi itu untuk hukuman tolong kita sama-sama minimalisir lagi. Termasuk ini catatan untuk saya pribadi. Kurangi hukuman. Kok konsekuensi boleh sedikit, tapi kalau bisa selesaikanlah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada intinya Bapak Ibu, restitusi adalah option yang peserta didik berikan atas kesalahannya. Dia menyadari, ternyata saya sudah melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Ternyata saya sudah tidak mengikuti nilai kebajikan yang universal. Akhirnya saya mencari solusi atas permasalahan saya memperbaiki diri menggunakan solusi permasalahan saya, kemudian saya siap kembali ke masyarakat. Itulah restitusi. Kalau konsekuensi dan hukuman masih bersifat apa Bapak Ibu? Ekstrinsik. Sedangkan restitusi adalah intrinsik peserta didik. Dia ingin mengubah dirinya sendiri. Dia mengumumkan kesal, dia mengetahui kalau dia ada kekeliruan, kemudian dia memperbaiki. Itu restitusi. Ini identitas sukses, restitusi dan hukuman. Perhatikan, mohon izin, mohon maaf. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Restitusi itu pilihan
hukuman akan membuat murid membenci peraturan, konsekuensi akan membuat murid menghormati peraturan, restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, restitusi bersifat positif. Silakan Bapak Ibu bisa memilih, kira-kira saya mau ada di posisi yang mana. Apa saya ingin membangun, setidaknya kalau memang belum bisa restitusi, kita bergerak sedikit demi sedikit. Karena Bapak Nadiem Makarim mengatakan, berikanlah perubahan walaupun sedikit yang bermakna untuk peserta didik. Kalau memang belum bisa memberikan restitusi, ya kita lakukan konsekuensi, tapi kurangi hukuman. Atau jangan, anak sudah datang, kamu, aduh, masih terjadi pada saya. Masalahnya saya sendiri yang berkaca. Saya berkata seperti itu karena saya pribadi, ya Bapak Ibu, saya masih seperti itu. Dan saya tertampar pertama kali setelah saya membaca ini semua. Makanya CGP itu sebenarnya menyenangkan ketika sebenarnya teori-teori pendidikan itu banyak sekali dan luar biasa. Dan ini gratis difasilitasi oleh negara. Bapak Ibu, kita sudah sampai ke materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kenapa ini saya letakkan setelah motivasi? Karena kita adalah peserta, kita adalah guru. Kita harus memahami sebenarnya ketika peserta didik sedang melakukan, sedang berada di fase-fase terbebas dari kebajikan universal, dari sikap positif. Sebenarnya alasan apa sih yang mendasari dia? Jangan sampai tiba-tiba tidak tahu, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada bedek, anak membuat kesalahan langsung kita hati sekarang-sekarang. Kamu ini, kamu itu, kamu A, B, C, D, E dan sebagainya. Itu masih pada saya diri sendiri. Saya juga masih mengalami itu semuanya. Pada intinya, 5 kebutuhan dasar manusia itu meliputi survival atau kata lainnya survive, bertahan hidup. Bertahan hidup, survive, survival itu berhubungan dengan 3 faktor: fisiologis, psikologis, dan satu lagi biologis. Ya, untuk yang terakhir tidak akan saya jelaskan lebih panjang karena Bapak Ibu jauh lebih memahami apa itu faktor biologis. Yang pertama, fisiologis. Jadi apa itu kebutuhan survival? Survive, bertahan hidup. Kita pernah survive Bapak Ibu? Kita sampai di detik ini karena kita sudah survive. Kita sudah bertahan hidup, betul? Bapak Ibu ada di Mekarsari 1 karena Bapak Ibu sudah survive sampai detik ini. Nah, ketika bertahan untuk hidup, faktornya apa aja seperti ini? Sandang, papan, pangan, yaitu ada makanan, tempat tinggal, pakaian yang layak. Ya, pakaian selayak-layaknya itu tidak bisa disamakan antara si orang dengan grade A, B, C nggak boleh disamakan. Kemudian dan satu lagi kesehatan, itu bertahan hidup. Ketika kita melihat permasalahan anak, lihat Tuhan dasarnya. Jangan langsung menyimpulkan. Kemudian terima kasih. Kemudian 3 faktor yang lainnya berhubungan dengan faktor psikologis, cinta dan kasih sayang. Di sini ada perasaan diterima, love and belonging. Cinta dan kasih sayang, perasaan dan diterima. Sadar tidak sadar banyak peserta didik kita yang seolah-olah caper. Iya tidak? Betul. Dia perhatikan saya potong rambut, Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu tidak melihat saya potong rambut, tidak mengalami saya. Dia kurang diterima di situ, merasa tidak diterima. Padahal pagi-pagi saya sudah pakai kerudung baru, saya sudah berdandan cantik untuk mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Karena dia ingin merasakan kasih sayang. Sama halnya dengan kita. Kebutuhan dasar manusia ini tidak untuk peserta didik saja, tetapi untuk diri kita sendiri.
kasih sayang. Kita butuh love and belonging. Nah, oleh karena itu kita harus memahami, apalagi di fase-fase sekarang ini, mereka hidup berkelompok. Karena fase SD itu masih fase berkelompok. Nanti berbeda sudah sampai fase SMA, kuliah yang mungkin cenderung individualismenya lebih tinggi. Jadi di fase inilah mereka butuh kasih sayang yang besar. Kemudian kesenangan. Apa itu kesenangan? Fun. Mereka butuh kesenangan. Kesenangan bermain. Betul. Menurut filosofi KHD ada satu yang dikatakan yaitu anak belajar dengan bermain, dengan bahagia. Anak sebenarnya bisa belajar kok Bu dengan bermain. Dengan bermain anak bisa belajar. Tidak hanya serta-merta duduk manis, tegang, mereka bisa mendapatkan ilmu. Sungguhnya tidak. Ketika mereka tegang, mereka hanya takut oleh kita. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu apa? Freedom. Saya ingin bebas. Kebebasan itu bukan berarti dalam makna yang terkotak-kotak. Kebebasan itu dalam makna kebebasan positif. Misalkannya, saya ingin bebas berpendapat di kelas. Ternyata saya terkungkung oleh bu guru saya, oleh Bu Fia, karena Bu Fia tidak memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Saya mau ngomong, Bu, diam. Misalkan, itu untuk saya sendiri. Betul Pak Dani, karena semua materi ini menampar saya, menyentil saya. Kemudian yang terakhir, penguasaan. Nah, di sini ada mungkin saya sedang memperhatikan di kelas saya sendiri. Misalkan ada peserta didik yang memang ingin dihargai atas ketercapaiannya. Ada misalkan, Bu, saya sudah seperti ini kok belum di alam. Iya kan? Dia ingin dilihat keberadaannya, dia ingin dihargai, bukan dijatuhkan. Seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar pada manusia. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah studi kasus akan kita pecahkan bersama-sama. Ada pertanyaan seperti ini. Pak Andri merupakan guru wali kelas 5 di SD Negeri Mekarsari 01. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Bambang. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluh sikap Bambang yang sering meminta uang. Dan beberapa anak mengeluhkan Bambang sering merebut bekal makanan siangnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Andri, apa yang Anda akan lakukan pertama? Silakan. Memanggil apa begitu? Memanggil Bambang, menanyakan kenapa Bambang melakukan hal tersebut, lalu memberikan sedikit pembelaan kepada Bambang bahwa yang Bambang lakukan itu mungkin untuk mengganjal perutnya yang lapar karena dia tidak membawa uang saku, dan menanyakan kenapa tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, serta kita memberikan motivasi bahwa hal tersebut dia lakukan karena dia ingin supaya bisa berangkat sekolah perutnya kenyang, belajar dalam keadaan perutnya kenyang. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana
Ini adalah poin kedua, bahwa Bapak Ibu guru menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian poin ketiga sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Cuplik video tersebut tentang guru menempatkan posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya sebagai mentor. Sebagai pemonitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan ini adalah posisi impian kita sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu. Dari hukuman dan tertekan. Sedangkan ini sudah kategori identitas berhasil, yaitu teman dan pemantau. Sedangkan ini yang terakhir adalah kontrol diri yang tadi disebutkan dari intrinsic peserta didik, yaitu apabila kita bisa menempatkan diri sebagai manajer. Nah, tadi sudah dijelaskan, seperti itulah videonya. Kemudian bagaimana cara kita menerapkannya? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi sebuah permasalahan, yang pertama kita lakukan adalah pahami dulu kebutuhan dasar apa yang dimiliki peserta didik. Survive, love and belonging, fun, freedom, atau penguasaan. Dari situ kita baru bisa menentukan langkah apa yang bisa kita lakukan, mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita mencari solusi yang tepat. Solusi yang tepat dilakukan dengan apa? Dengan materi ke-6, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan untuk memudahkan kita melakukan restitusi atau perbaikan. Kita melihat anak memiliki melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Nah, tugas kita menggali itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu di tahap menstabilkan identitas, misalkan ada anak yang berbuat kesalahan, ada anak mohon maaf yang secara tidak langsung menggerakkan tangannya, melakukan fisik ke temannya. Yang kita lakukan bukan membuat peserta didik itu menjadi pribadi yang langsung gagal oleh hadiknya kita, tapi yang pertama kita harus menstabilkan. Kita
tenang dulu. Jangan buat peserta didik gagal, tapi upayakan peserta didik yang bermasalah itu mengetahui dirinya bisa bangkit atas kegagalan. Misalnya, berbuat salah itu hal manusiawi. Kita, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Yang pertama, tidak langsung menghadik, kamu salah nak. Bukan seperti itu. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian setelah peserta didik stabil, apa yang dilakukan? Validasi kebutuhan. Tadi yang dibahas adalah power, freedom, love and belonging, fun and survival. Di situ kamu bisa berkata apa? Kita bisa berkata apa? Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan ada kita mendapat laporan peserta didik pemukul peserta didik lainnya, atau melakukan fisik, kontak fisik langsung. Apa yang kita lakukan? Kita tidak menghadik, tapi kita mengatakan, nah, tadi kamu memukul ya nak? Keras? Tidak Bu. Sebenarnya kamu bisa melakukan itu dengan lebih keras. Kamu bisa memukul temanmu dengan lebih keras, tetapi kamu ternyata bisa ya nak mengendalikannya. Di situ tugas kita memvalidasi kebutuhannya. Kemudian kita mencari tahu apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Setelah validasi terjadi, apa yang dilakukan? Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita pasti sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Dari situ kita menanyai, di manakah letak kekeliruan atau di manakah letak peserta didik yang lepas dari nilai-nilai kebajikan. Mohon izin, ada sebuah video yang sudah saya lakukan tentang restitusi. Ini adalah langkah-langkah restitusi yang saya lakukan. Di awal saya menjelaskan bahwa saya melakukan desiminasi pemahaman materi dan pengalaman. Ini adalah pengalaman saya. Pertama, melaksanakan tugas tiket, termasuk tiket itu ketika kelompoknya. Penerapan segitiga restitusi dalam kasus 1. SD Negeri Mekarsari 1 terletak di wilayah gunungan. Letak sekolah ada di perbukitan. Meski demikian, ada permasalahan yang selalu dihadapi, yaitu ketika hujan besar pasti banjir. Hal ini dikarenakan drainase yang belum tertata serta adanya sumber air di dalam kelas, sehingga siswa kelas 5 membuat sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas untuk sama-sama melaksanakan tugas tiket, termasuk ketika banjir. Suatu hari, Bu Fia mengecek kelas sebelum pembelajaran, dan ada siswi yang bernama Putri yang belum hadir atau terlambat, sedangkan dia bertugas pada hari itu, sehingga membuat teman yang lainnya merasa keletihan. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan permasalahan yang bertentangan dengan nilai yang diyakini di dalam kelas, itu komitmen. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Putri. Mbak Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Putri tahu kira-kira alasan apa yang Mbak Putri panggil hari ini? Mbak Putri masih ingat kejadian tadi? Iya, betul sekali. Tadi pagi sebelum pembelajaran, Ibu datang ke kelas dulu mengecek kesiapan organisasi. Akhirnya setiap orang ada melakukan kesalahan karena menstabilkan kehidupan masing-masing. Ibu juga pernah datang terlambat dan mempermasalahkan tingkat kelas. Tapi fokus kita bukan itu ya nak. Fokus kita sekarang adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mbak Putri dapat memahami itu? Kira-kira alasan apa ya kamu Mbak Putri datang terlambat dan melaksanakan tiket? Ibunya pengalaman, kenapa ada pengalaman? TV, memang banyak.
Ini adalah materi ke-7 yang saya buat. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memerlukan peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian, pembentukan keyakinan kelas meliputi bersifat abstrak, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Ya, karena ini masih SD, jangan sampai 10 sampai 20, karena anak tidak bisa mengerjakan itu, tidak bisa memahami keyakinan yang sebanyak itu. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalkan, kami murid disiplin. Disiplin itu bisa disiplin berpakaian, bisa disiplin sekolah, berangkat sekolahnya, disiplin mengerjakan tugas, disiplin tiket, dan sebagainya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Prosedur pembentukan kelas meliputi curah pendapat bersama anggota kelas, mencatat masukan, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir adalah meninjau kembali, meminta warga kelas mendatangani atau ada proses pengecapan di situ, kemudian ditempel di dinding. Refleksinya, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas, anak memiliki kesadaran diri berasal dari intrinsiknya, anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Kemudian tindak lanjutnya, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala, menyebarkan angket melalui Google Form, mengantisipasi anak yang tidak masuk sekolah. Nah, ini kita sudah sampai di tahap akhir Bapak Ibu. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk melakukan refleksi atau umpan balik. Tadi di awal saya sudah menampilkan pertanyaan pemantik. Apakah setelah melaksanakan desiminasi kali ini ada perubahan paradigma? Bapak Ibu, ada perubahan paradigma tidak? Ada pergeseran pemahaman? Mohon izin, saya meminta tolong untuk beberapa Bapak atau Ibu untuk melakukan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Paradigma awal sebelum mengikuti desiminasi dan paradigma sekarang setelah mengikuti desiminasi. Dan apa yang saya dapatkan? Mohon izin, siapa yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradigma atau pendapat saya sebelum menyimak materi dari Ibu Octavia, dari dulu saya itu kalau mengajar masuk kelas itu sesuai dengan jadwal saya mengajar. Misalnya hari Senin pelajaran IPA jam ke-1 upacara, kedua, 3 IPA dan seterusnya. Setelah istirahat lanjut pelajaran yang lain. Tapi setelah saya menyimak materi tadi yang disampaikan oleh Ibu Via, berarti apa yang saya lakukan selama ini belum tepat. Jadi kita harus mengikuti bakat. Dan untuk langkah selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti itu supaya anak tidak bosan dan senang untuk berangkat sekolah, pulang juga senang, mau berangkat lagi juga senang, karena mereka merasa tidak terbebani dengan pelajaran yang tidak dia suka. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Titin. Mohon izin yang lainnya untuk menyampaikan refleksi dan umpan baliknya dari permasalahan mungkin di awal, paradigma tentang motivasi, paradigma tentang hukuman, atau paradigma tentang apa tadi, penghargaan. Ada yang mau bercurah pendapat, silakan Pak Dani. Iya, silakan. Terima kasih Pak Dani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi sangat menarik pembelajarannya. Ini sebenarnya yang perlu kita lakukan setelah melihat atau setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Bu Via. Ini saya menjadi garis besar antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya menjadi garis besar yang sangat, menurut saya ini sangat riskan dan sangat penting. Ini harus kita lakukan perubahan secara, kalau bisa sih total, kalau nggak bisa perlahan. Dan ini saya mengharapkan kerjasama dari rekan-rekan guru. Mari kita bekerjasama di dalam konteks hukuman. Sepertinya masih sering kita lakukan. Konsekuensi juga yang seperti apa kita agak masih. Nah itu kita jadi, oh ternyata dan ternyata. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Sebenarnya kerisauan Pak Dani pun akan benar-benar saya alami. Saya pun di awal karena saya merasa betul CGP ini membuat saya tertampar, membuat saya tersentil bahwa posisi saya masih posisi penghukum. Sedangkan kita tidak memanusiakan peserta didik. Kita ingin dihargai oleh orang lain. Betul? Kita ingin mendapatkan 5 kebutuhan dasar, tetapi kita sendiri sebagai seorang pendidik tidak mencoba menghargai peserta didik. Itulah merupakan tamparan, sentilan untuk saya pribadi dan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan itu tidak harus tergesa-gesa, Pak Dani, dilakukan dengan perlahan dan pasti. Dilakukan dari sesuatu yang lebih mudah. Terima kasih Pak Dani. Selanjutnya Pak Kuswoyo. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, sangat luar biasa dan menambah semangat. Simpel saja yang akan sampaikan dari hasil pemaparan calon CGP SD Mekarsari 01. Yang pertama, dari awal sampai akhir ternyata kita sebagai pendidik ya harus beralih dari paradigma pendidik lama ke paradigma baru, yaitu di era milenial. Artinya kalau dulu kita pahami bahwa mendidik itu seolah-olah berasal dari narasumber, yaitu adalah guru. Itu kalau paradigma lama ya. Kemudian dari setelah pemaparan ini kita banyak hal yang harus kita rubah dan harus kita belajar, yaitu dengan adanya paradigma baru yang menerapkan sistem merdeka belajar. Ternyata tadi kita bisa ambil dari yang tadi sudah dipaparkan, salah satunya adalah kita bisa menggali potensi bakat anak sendiri itu yang tadi sudah disampaikan, yaitu dari bakat alamnya, lahirnya, dari potensi kodratnya dari Allah yang telah diberikan kepada anak. Jadi itu, jadi sangat luar biasa dari menggugah dan menambah keingintahuan kita, perubahan kita sebagai guru atau sebagai pendidik untuk lebih merdeka belajar. Dalam hal ini adalah ditekankan lagi pada titik perubahan dalam mendidik, yaitu pemberian dalam memberikan pendidikan atau hukuman. Tadi kita disarankan agar hukuman itu sudah hilang, ya, lebih dititikberatkan kepada sistem belajar anak yang betul-betul merdeka. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa apresiasi dari Bapak Ibu guru.
ada yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan ada perbaikan khususnya untuk sekolah kita. Kita sama-sama membangun budaya positif untuk sekolah kita SD Mekarsari 01. Terima kasih Bapak Ibu guru. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Semua kesalahan datangnya dari saya pribadi, semua kelebihan datangnya dari Allah semata. Mohon maaf, mohon undur diri apabila saya banyak salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu guru. Tidak bermaksud demikian, semua itu hanya untuk pembelajaran untuk kita bersama, terutama untuk diri saya menempa menjadi seorang guru yang jauh lebih baik lagi. Mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.